Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa kembali dalam program Penolong yang Sepadan. Hari ini saya rindu berbagi mengenai berdandan bagi pasangan kita. Seringkali kalau kita sudah menikah, banyak perempuan berpikir, ya sudah menikah, jadi apa adanya, inilah saya, santai-santai saja dengan penampilan yang ada. Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat dan lebih dalam lagi, sebetulnya hal itu perlu kita pikirkan kembali. Apakah memang seperti itu yang layak ada di dalam konsep pemikiran kita ketika kita sudah menikah? Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 34, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, penolong yang sepadan, ada kewajiban bagi kita, kaum wanita, kaum istri, bertindak untuk menyenangkan suami kita. Ya memang kita punya pemikiran yang bermacam-macam. Menjaga rumah tetap bersih, anak-anak terdidik dengan baik, lalu kemudian kita bisa menyediakan makanan bagi seluruh isi rumah tangga kita. Nah itu sudah menyenangkan pasangan kita. Dan kita lupa akan satu yang tadi saya sampaikan, soal penampilan. Nah, banyak di antara kita yang ya itu tadi, sudahlah, saya begini aja, lagi pula kan saya kerja di rumah, siapa yang lihat saya, begini saja penampilan saya, pakai daster, apa adanya, tidak dandan, bahkan maaf kata, tidak merawat diri dengan baik. Nah, mungkin dari program acara ini, saya mengajak para penolong yang sepadan untuk mulai memikirkan hal yang satu ini. Karena kalau kita merawat diri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu kemudian kita juga belajar berpenampilan baik. Memang orang di luar rumah kita tidak melihat kita. Tetapi ingat, bukankah tetap ada orang di dalam rumah kita, yaitu anak-anak kita dan suami kita. Tidakkah kalau kita merawat diri, badan kita bersih, bau kita wangi, penampilan kita apik, itu juga akan menyenangkan mereka. Mereka akan bangga melihat ibunya, melihat istrinya, begitu sangat rapi menjaga penampilan di rumah. Bukan berarti harus berdandan dengan berlebih-lebihan atau mengenakan pakaian-pakaian yang mungkin kita pikir itu lebih baik dipakainya kalau kita ke pesta. Tetapi paling tidak kita menjadi pribadi yang nyaman untuk dilihat. Nyaman di mana orang duduk bersama-sama dengan kita. Kita berkata begini, suami udahlah terima saya apa adanya. Bukankah kita seringkali mendengarkan kisah hanya gara-gara perkara yang satu ini terjadi perselingkuhan. Yang akhirnya membawa perceraian dan perpecahan rumah tangga. Suami-suami kita bekerja di luar. Di luar mereka berjumpa dengan banyak orang
yang tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan yang pastinya memberikan penampilan yang terbaik ketika mereka bekerja. Nah, suami kita berinteraksi dengan mereka penolong yang sepadan. Lalu kemudian mereka mulai membandingkan dengan kita istrinya di rumah. Mereka berkata, beda ya, teman saya di kantor badannya wangi, istri saya di rumah, gitu ya. Aduh, ini cantik sekali, rapi sekali, fashionable sekali. Sementara istri saya di rumah pakaiannya 2 hari nggak ganti-ganti. Nah, gara-gara perkara ini, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita mengabaikan, masa sih? Tadi saya sudah katakan, survei dan kisah membuktikan hal ini terjadi adanya. Untuk itu mari penolong yang sepadan, tidak ada salahnya mulai saat ini kita memperhatikan penampilan kita, keberadaan diri kita untuk menyenangkan suami kita, dan terlebih lagi apapun yang kita lakukan, lakukan itu buat Tuhan supaya kita jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.